Halo, Halo, Pak. ya Pak, kedengaran? jangan kresek dulu lah, Pak. Kresek kok, Pak. Dengar nggak? Dengar, Pak. Oh, Silakan. iya sinyalnya agak jelek di sini Pak, di pedalaman ini. Silakan. Ya, mau Ada yang mau ditanya, sedikit-sedikit tanya masalah konsep ketuhanan di agama Mbak. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Kan saya kemarin habis mengunjungi Komal agama sebelah, tanya-tanya juga gimana. Bapak Muslim? Saya belum ada niat masuk ke satu agama. Oke. Silakan. Hmm. Apa yang mau ditanyakan? Ya, konsep ketuhanan di agama ini gimana, Mbak? Konsep ketuhanan di dalam iman Kristen Iya, itu hanya ada satu Allah. gimana? Allah yang hidup, Allah yang memiliki firman dan roh. Jadi Allah kami itu, wah dia malah ngopi. Halo, Pak. Ya, halo. Ya, jadi Allah kami itu adalah Allah yang hidup. Itu konsep keilahian di dalam iman Kristen. Kalau Allah hidup, artinya dia punya roh. Kalau Allah itu hidup, artinya dia berkomunikasi melalui firman-Nya. Artinya dia berfirman. Gitu. Dan Allah itu tidak pernah memperkenalkan dirinya melalui si A, si B, si C. Allah itu langsung datang kepada manusia, memperkenalkan dirinya. Allah tidak menggunakan lagi perantaraan ciptaan untuk memperkenalkan dirinya. Itulah Allah yang kami imani. Sebab Allah kami bukan Allah yang cacat, sebab Allah kami bukan Allah yang mageran, sehingga dia harus nyuruh babu-babunya untuk memperkenalkan dirinya. Allah kami datang kepada manusia. Seperti itu, Pak. Allah kami cuma satu, yaitu Sang Bapa. Gitu, Pak. Oke. Jadi Allah itu tidak pernah memperkenalkan dirinya sedetil itu, hanya melalui orang-orang yang tidak mengenal, ciptaan yang tidak mereka kenal. Gitu. Jadi Allah itu nama harus Tuhannya datang. sama ya, sama agama sebelah nama Tuhannya. Allah kami nggak punya nama, Pak. Nah, itu Allah itu. Allah itu bukan nama, Allah itu adalah esensi atau hakikat. Allah itu merujuk kepada sesembahan. Allah itu sesembahan. Iya, Allah itu adalah esensi atau hakikat, kodrat. Jadi Allah itu bukan nama. Gitu, Pak. Kalau sempat Allah itu punya nama, sekarang saya tanya, untuk apalah namanya sebelum ada ciptaan? Untuk apa? Untuk apalah? Kalau Allah itu punya nama, untuk apalah namanya sebelum adanya ciptaan? Iya sih, masuk akal juga. Nah iya. Karena kalau kita percaya Allah itu satu, maka Allah itu tidak perlu memberikan nama atau menyematkan nama untuk membedakan dia dengan ilah lain. Karena dia satu-satunya. Jadi nggak punya nama Tuhan. Allah itu Iya. tidak punya nama. Allah itu tidak bernama. Yang punya nama itu adalah manusia. Sebab nama disematkan itu untuk membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kalau kita mau berdoa minta sesuatu, bagaimana kita manggilnya dia sedangkan kita nggak punya dia nggak punya nama? Ya kita panggil dia sebagai Allah Tritunggal. Allah yang Maha Kuasa tadi. Dengan gelar-gelarnya itu. Karena dia memang tidak punya nama. Allah sebagai apa tadi itu apa? Apa? Sebagai Allah apa tadi itu apa? Allah Tritunggal. Kami Maksudnya menyebutnya gimana itu? sebagai Allah Tritunggal. Maksudnya Allah Allah yang Tritunggal itu hidup. gimana? Allah yang hidup. Tri kan 3 artinya. Hidup 3 kali gitu maksudnya. Tunggalnya nggak dihitung. Hah? Tunggal, Tritunggal. Iya, tadi kan Tritunggal terus kata Mbak Allah yang hidup. Maksudnya hidup 3 kali apa gimana kok Tritunggal Allah yang Bukan. hidup?
Jadi Allah itu bukan seperti ini, Pak. Ini satu, ini enggak Iya. Tritunggal, satu tok, karena dia tidak hidup. Karena dia nggak punya roh, nggak punya firman. Ini Allah satu tunggal yang mati. Tetapi Allah kami yang hidup itu Tritunggal karena dia punya firman, karena dia punya roh. Makanya tri itu yaitu 3 dalam 1. 3 keberadaan nyata dalam satu hakikat. Aduh, maaf, masih bingung saya ini. Oke, Bapak 1 atau 3? Saya 1. 1. Badan Iya. Bapak berapa? Badan saya 1. Suara Bapak? 1. Suara Bapak sama nggak sama badan Bapak? Tidak. No. Suara Berarti sama kedua badan dong. jelas beda lah. Suara Ya kan bisa udah. didengar, kalau badan Ada bisa dilihat. suara, ada Nah. badan. Sekarang saya Ya. tanya, Bapak punya napas nggak? Punya. 1 atau berapa? Napas, kalau napas ada 2, Mbak. Napas kok ada 2? Napasmu 1 lah, rohmu 1 kan? Kalau napas ada 2. Apa tuh? Satu keluar, satu masuk. Namanya tetap napas kan? Iya. Kan napas kita kan keluar masuk, Mbak. Maaf, Mbak. Oke. Ya, Oke. bercanda sedikit Oke. lah, Mbak. Jangan Ini kan tegang-tegang. suara Anda ada, badan badan Ya. Anda ada, Ya. nafas Anda ada. Ini 3 yang berbeda dalam Ya. satu manusia. Anda Tritunggal. Ya, tahu maksudnya. Coba sekarang saya tanya, kalau mayat Ya. itu punya nafas nggak? Kalau apa? Kalau mayat punya napas nggak? Badan tok itu? Iya, ya jelas enggak lah, Mbak. Ini bercanda. Iya, karena dia satu yang mati. Kalau dia manusia Tritunggal, maka manusia itu hidup. Makanya saya bilang Allah Tritunggal itu adalah Allah yang hidup. Dia punya firman atau dia punya kata-kata, dia juga punya nafas, punya roh. Di dalam satu Allah kami yang kami sebut Bapa itu. Itulah Allah Tritunggal tadi. Kenapa dia disebut 3 dalam 1? Karena nafasnya, karena firmannya itu satu di dalamnya. Sama seperti Pak Heru. Napas Bapak dengan suara Bapak ada di dalam tubuh Bapak. Betul nggak? Ya, firmannya, bukannya firman itu apa ya? Kok sebentar, tak lihat. Firman menurut. Bukankah firman itu perkataan Tuhan, Mbak? Ya tadi kan udah saya bilang kata-katanya. Jadi kalau Allah tidak berfirman, tidak punya kata-kata, ya dia nggak bisa ngomong kayak ini. Coba Bapak ngobrol nih sama gelas saya, ngomong. Nggak bisa kan? Karena dia nggak punya firman, karena dia satu yang mati. Jadi kalau Allah itu satu seperti kayak gini, tunggal, begini toh, itu satu mati, Pak. Ngerti nggak, Pak? Makanya, Masih bingung, Mbak. Masih dengar. masih bingung. Kalau Allah itu satu kayak gini, nanti misalnya saya bisa menciptakan Allah. Ya. Hai, katakanlah ini Allah yang ini mah Suaranya hilang, Mbak. Suaranya itu hilang. mah Suaranya Mbak hilang. Ono mah ini. Kalau ini ada. Ada. Kalau ini ada suaranya nggak? Ada. Tes. Nah, Ada. oke. Ya, bentar. Nah. Waduh, kena banned akunku, woy. Padahal dia udah di-mute. Terlalu aneh ya. Ya, lanjut. Oke. Ini ada saya kan? Saya ada kan? Bentar Pak. Akun aku di-banned, Pak. Teman-teman jangan lupa tap-tap terus ya. Sama nge-give ya. Ini agak rada-rada ini memang.
Padahal udah diem loh. Udah 3 akunku. Oke, jadi kayak gini Pak ya. Contoh, kalau Allah itu satu, tapi dia tidak punya firman. Dia ini nggak bisa menyatakan dirinya sendiri. Makanya dia harus butuh orang-orang untuk mengatakan, hai, katakanlah ini Allah yang Esa, Allah yang ini, Allah yang itu, Allah yang ono. Nah ini Firmannya Allah tadi. yang, kenapa? Firmannya itu yang ngomong. Bukan firmannya yang ngomong, ini Allah mati. Allah mati yang diciptakan oleh manusia. Allah yang gak pernah ada, tapi dikatakan Allah. Nah makanya saya ini lagi menciptakan Allah-Allahan. Nah ini saya bilang, katakanlah ini Allah. Gue dapat wahyu nih. Pokoknya ini katakan Allah. Dia gak pernah ngomong sendiri. Ini Allah yang mati Pak. Ya, jadi kalau Allah itu benar-benar adalah Allah yang benar, dia akan datang kepada manusia untuk memperkenalkan dirinya. Gitu. Jadi konsep keilahian kami adalah Allah itu datang ke dunia. Bisa jadi manusia, bisa jadi semak yang tidak terbakar, bisa jadi tiang awan, tiang api, jadi apapun dia menampakkan dirinya. Karena Allah kami itu mampu. Gitu. Jadi kalau ada ilah, tetapi ilahnya ini tidak pernah datang sendiri menyatakan dirinya adalah Allah, ini adalah Allah-Allah palsu, adalah Allah-Allah berhala yang dibuat atau yang direkayasa oleh manusia yang ingin mencari keuntungan atau yang disesatkan oleh iblis. Gitu. Kembali ke Tritunggal tadi gimana Mbak maksudnya? Apa tuh? Apa yang mau Anda tanya? Tritunggal itu satu Allah yang hidup. Tadi udah saya katakan. 3 dalam 1, kayak kau tadi. Kau itu bukan satu mayat. Kalau kamu satu mayat, itu namanya tunggal tok. Tapi kalau kamu ini hidup, kamu Tritunggal. Karena kamu punya suara, punya nafas, punya badan. Jadi Allah kami itu punya firman, punya roh di dalam dirinya. Gitu. Jadi kalau ada Allah yang satu, tetapi dia tidak Tritunggal, itu adalah Allah mati. Itu Allah bohongan. Kalau saya pribadi sih Allah itu, Tuhan itu seharusnya nggak satu, seharusnya Esa. Ya, Esa itu artinya apa? Esa itu ya cuma Satu. Iya, enggak. Esa itu ya nggak ada yang lainnya. Esa itu ya nggak ada lainnya. Iya, oke. Kalau satu-satunya berarti kalau Iya. satu berarti ada 2. Kalau dia Ada 3. satu-satunya, butuh nama nggak? Kalau dia satu-satunya, butuh nama nggak? Saya tanya. Kalau saya pribadi sih, menurut saya pribadi sih selama ini gimana ya? Tuhan itu harus punya nama lah. Untuk apalah namanya itu? Saya tanya. Sewaktu hambanya mau meminta sesuatu, berdoa, gimana nggak memanggil dia kalau tidak ada namanya? Coba. Seandainya saya nggak punya nama, Hai pun Tuhan, orang-orang berikanlah gini, saya sesuatu. seandainya orang saya tidak punya nama aja Pak, orang-orang bisa memanggil saya cantik, bisa memanggil saya dengan sebutan-sebutan, iya kan, dengan sebutan-sebutan apapun ya, mul-mul, ya, cece, apa aja, kakak, itu, pulen. Jadi nggak jelas dong kalau gitu. Loh, jangan dibilang nggak jelas. Kan Kalau namanya satu-satu- aja nggak ada gitu. Sekarang saya tanya. Kalau Allah itu satu-satunya, untuk apa namanya? Ya itu Untuk- nanti untuk kalau ada ciptaannya para meminta, ciptaannya kan? itu, Oke, ciptaannya itu untuk memanggil dia Siap. gitu. Paham. Sekarang saya tanya, untuk apa namanya kalau belum ada ciptaan? Nah, pada waktu itu kan nggak ada ciptaan, ya nama nggak perlu. Setelah ada ciptaan kan nama perlu. Kalau kamu katakan nama perlu ketika ada ciptaan, berarti Allahmu tergantung ciptaannya baru bernama. Mampus dong. Iya toh? Berarti Allahmu bisa punya nama hanya kalau ada ciptaan. Kalau nggak ada ciptaan, gimana? Gini, kalau nama itu nggak perlu sebelum
Sekarang Kayak- saya tanya, karena gini. Gini Mbak. Allah Gini. itu kekal toh. Gini Mbak, Allah gini itu Mbak. nggak terbatas kan. Sebentar. Silakan. Kalau Mbak kan sekarang punya anak belum? Ada. Kenapa? Nah, ketika Mbak belum punya anak, perlu nggak punya anak Mbak itu punya nama? Nggak perlu. Nggak perlu. Setelah anak Mbak lahir, perlu nggak dia punya nama? Perlu. Nah. Karena itulah ciptaan. Masa Allah kayak saya. Memanggil dia kan? Untuk memanggil dia. Sekarang saya tanya. Masa Sekarang saya tanya. anak kamu tanya. panggil- Gantian. gini. Itu perlu karena anak-anak itu banyak untuk membedakan anak saya dengan anak yang lain. Karena saya ciptaan. Sekarang saya tanya, apakah Allah sama dengan manusia, sama dengan ciptaannya? Sekarang saya tanya, apakah Allah tergantung sama seperti saya yang punya anak? Sekarang saya tanya, apakah Allah itu sudah sama seperti makhluknya? Betul kan? Makanya saya tanya, Allah itu kan ada sebelum adanya ciptaan. Apalah guna nama dia? Apakah Allah itu menjadi maha tak berguna? Nah, coba direnungkan dulu. Karena kalau kita bicara Allah, berarti bicara dalam kekekalan, bicara dalam skup tanpa ciptaan juga bisa. Kalau dia sama seperti saya, berarti laisa kamislihi sayun, itu gagal. apa itu artinya Mbak? Tidak ada yang sesuatu yang menyerupai dia. Kalau dia sudah serupa seperti saya, Kayak bahasa Arab. iya, itu bahasa Ibrani, Pak. Apa tadi? Oke. Jadi direnungkan dulu ya, di dalam dimensi Allah sebelum ada ciptaan. Untuk apa namanya? Apa fungsi nama dia? Sebelum ada penyembahnya. Ya. Oke. Berarti Allah sempat nggak berguna kan namanya kan? Oke. Nah, dari sini cukup sebentar untuk yang lain. Siap. Cara Udah kena berikut- mental deh. jangan mencobai logika saya. Saya paling geli kalau dicobai logika saya. Aduh, battery low ya. Udah ampun. Besok bikin ya Pak KTP-nya ya. Agamanya Pak, jangan ateis Pak, jangan. Muntah Bun, muntah sayang. Keluarin aja. Halo Libra. Halo Kak Agatha. Ya, silakan. Suaranya Kak Agatha, beda saya mau ya nanya. sama gambarnya ya. Gambarnya sepertinya terlalu anggun ya. Begitu ngomong, halo Kak Agatha. Halo. Gambar tidak sesuai ya sayangnya. Kak Agatha, mau nanya nih. Boleh sayang, panggil bunda ya. Kalau enggak panggil Oke ustazah Bunda aja. Agatha, Ustazah. Ustazah, gini, saya mau tanya. Ada orang bilang gini, apa yang keluar dari mulut kita itu seperti entah sumpah, entah kata-kata yang indah. Apakah itu memang perkataan yang harus diaminkan nggak ya? Betul Bun, gimana sayang? Apa? Apakah kan ada orang berkata gini, di agama Kristen kata-kata sumpah, kata-kata yang baik itu kalau kata-kata itu keluar apakah akan terjadi gitu loh? Kata-kata oten itu apa akan terjadi? Contohnya karena orang bilang kata-kata itu adalah doa gitu. Kata siapa? Kalau nggak Tuhan ngomong jangan diikuti. Doa itu bentuknya kata-kata. gitu ya. Iya saya setuju. Tapi kata-kata Bunda, ya. adalah doa. Jadi kalau saya nanti nanya, Bang beli Indomie, apa doa? Aduh.
Jadi kata-kata gitu adalah ya. doa itu bohong ya. Tetapi doa itu pasti dalam bentuk kata-kata. Iya kalau doa nggak berkata-kata terus gimana? Gimana dong? Apa cium-cium hapus dosa? Hmm. Dan satu lagi Oh ya, iya ya. Bunda Libra Enggak, karena ya. gini. Kristen itu dilarang bersumpah, ya nggak boleh bersumpah demi apapun. Ngapain sumpah-sumpah? Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Gitu. Ini untuk yang typing gini ya, doa hanya untuk orang benar. Jadi menurut kau orang nggak benar nggak boleh berdoa gitu? Gigi kau lah. Kalau udah jadi orang benar justru nggak perlu berdoa sayang. Dadah. Nggak benar lah justru yang penting berdoa. Masa nunggu jadi benar dulu baru berdoa? Terus kalau dia meninggoy dalam keadaan nggak benar gimana? Ih, kucubit pankreas sama ginjal kau. Ada lagi Bunda Libra. Halo, Bunda Libra. Bunda sayang. Bunda jangan meninggal sekarang dong. Macet ya, macet. Waduh, ngeri ginjalnya mau dicubit. Iya dong, cubitan ginjal itu bukan dalam bentuk jari langsung nyubit ginjal kamu sayang. Nggak ngerti satir ya. Level intelektualnya masih di bawah rata-rata sih. Itu, ya. Gimana cara nyubit ginjal? Ya minimal lulus SMP ya sayang ya. Belajar peribahasa. Norak kamu. Allah. Ih, banyak yang blunder ya di bawah ya. Baik. Kita naikkan lagi yang lain ya. Aku kira Syahrini tadi cantikan Bunda dong. Bunda itu tanpa operasi, ya. Kalau yang sebelah kalian tahu kan aslinya. Aduh, masih jual layangan ya? Di bawah dulu ya Pak Le ya. Iya dong, cantikan Bunda kemana-mana tanpa oplas. Bunda gitulah. Si gitaris KP ini ngeri kali. Halo Dats Milenial. Halo, siang Kak Agatha. Selamat pagi. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau kutanya Kak. Silakan. Jadi gini Kak, kenapa ya kalau aku denger di TV Arab gitu ada pernah nonton kan? Mereka itu kalau mengucapkan, kalau di Indonesia kan Allahu Akbar, Allah. Tetapi kalau orang Arab penyebutannya Allahu. Terus, kamu mau curhat sama Bunda gitu? Tidak curhat, pengen tahu ini aja, apa namanya Kak? Tanya aja sama Bunda, jangan bergosip di sini sayang. Bunda nggak ngurusin. Mau gimana cakap orang? Kok kira Bunda tukang julid kayak kamu? Enggak. Cuma pengen tahu aja Bunda. Jangan suka Ustazah pengen Emo. tahu, nanti jadi mualaf. Mau? Ayo Bunda antar ke mualaf center. Itu sih mau tanya sih, apabila Bunda Ustazah Gemoy berkenan menjawab ya. Menjawab atas apa? Kenapa orang Indonesia itu ya itu tadi, kalau mengucapkan Allah, Tuhan mereka Allah, tapi kalau di Arab sana Allahu.
Ini pun kamu nggak ngerti. Coba kau suruh orang Batak bilang ini ya, apa ya, meter. Pasti mereka bilangnya meter. Kau paksa aja sayang, ya. Ini yang namanya fonetik korespondensi. Kau ini kayak nggak pernah sekolah memang ya. Oh, aksen setiap bangsa itu berbeda, sayang. Coba kau suruh orang Batak sana. Berapa meter, Kak? Oh, 5 meter. Pasti gitu. Jangan botol ya, sayang ya. Pertanyaan kau pertanyaan anak PAUD. Oh gitu ya Kak. Iya, paham ya? Paham, Besok-besok jangan tanya hal-hal pele kayak gini ya. Nanti ku cubit jantungmu, bukan ginjalmu lagi, Pak. Ya wis, makasih ya Kak Agatha ya. Iya. Oke. Bye. Hello Kitty, kemana kau lari? Takut kali ku cubit juga paru-parumu. Alah, alah, alah. Langsung pergi si Hello Kitty. Kenapa sayang? Nggak apa-apa. Bunda nggak akan cubit kok. Tenang, tenang. Asal kalian baik-baik sama Bunda, nggak akan Bunda cubit, nak. Halo Ricky. Halo. Ricky Saputra. Oh, masih di Goa. Ya udah di Goa dulu ya. Masih di Goa. Ayung, halo. Pingsan. Joyo. Ya, Joyo, Kak. Wijoyo. Ada yang mau ditanya? Ada. Silakan. Ini saya kan Muslim, tapi saya percaya Isa, kan gitu Kak. Isa yang mana nih? Isa yang itu, yang kakak percaya itu Yesus apa siapa itu? Percaya sebagai apa nih? Saya juga percaya Bapak laki. Iya, ini Maksudnya percaya terhadap Ini, apa? Kak. ini kan aku juga sering baca Alkitab ya. Itu kan dia mengajarkan apa ya, kasih gitu ya. Terus macam mana manusia itu bisa merasakan kasih yang ada dalam diri gitu ya. Kang Niki tahu biasanya? Paham nggak? Kok nggak ada suaranya Kak? Kemute. Oke. Belum paham saya, Pak. Coba ulangi lagi, Gini, Pak. manusia itu kan butuh kasih ya Kak ya, butuh kasih. Manusia butuh kasih, bukan. Manusia itu diciptakan karena kasih. Itu Iya. yang benar. Terus manusia bisa merasakan kasih kepada sesama. Itu kan cara merasakannya menurut si Yesus itu gimana ya Kak? Nah, itu tadi jawaban saya. Manusia itu diciptakan karena kasih. Kok gimana ngerasakan? Justru ada karena kasih. Ini pahamin dulu dong. Ya, itu adalah kasih. Makanya Tuhan Yesus yang adalah Allah, Dia menciptakan manusia karena kasih-Nya. Loh, justru diciptakannya manusia itu bentuk kasih-Nya Allah kami. Jangan dibilang lagi gimana cara manusia merasakan kasih, atau jangan ditanya lagi manusia akan membutuhkan kasih. Bukan, manusia itu ada karena kasih. Enggak kan juga gini Kak. Manusia itu banyak yang tidak merasa, banyak yang tidak punya kasih ya. Kan gitu. Kejem lah. Kejam. Bukan. Manusia bukan banyak yang tidak punya kasih. Manusia banyak yang sedikit menyatakan kasihnya. Pak, penjahat aja terhadap anaknya dia punya kasih loh, Pak. Oh ya. Oke. Jadi jangan dibilang nggak punya kasih. Tetapi cara seseorang menunjukkan kasihnya itu berbeda-beda. Gitu. Oh gitu.
kayak saya nih. Terus awal Saya yang paling contoh, gini, Kak. contoh ya Pak ya, contoh. Awal yang paling ringan untuk bisa menjalankan kasih itu apa ya? Mengasihi sesama dong. Oh, hal itu iya. Ya itu yang paling utama. Jadi kalau dikatakan dia itu bisa merasakan kasih atau memiliki kasih, dia pasti mengasihi sesamanya dulu. Cuman Jadi yang kalau jadi ada manusia yang tidak pernah mengasihi sesamanya, itu artinya apa? Kasih dalam dirinya itu lemah. gini Kak, kadang-kadang itu gini, ada yang kita merasa ikhlas, ada yang merasa kadang butuh pamrih. Nah, itu kan berarti di situ ada titik apa ya? Kasihnya kurang gitu ya. Bukan kasihnya kurang, variasi dalam kasih. Loh, sekarang gini, ada Indomie rasa rendang, ada Indomie rasa gulai. Bukan Ada artinya kasih nggak punya bervariasi. Indomie, tapi bentuk variasi kasih tadi macam-macam. Orang menunjukkan cara dia mengasihi. Masa ini nggak paham? Paham, cuma ada variasi juga. Ada baru dengar ini kasih berkarya. Loh, variasi. sekarang saya tanya, mungkin nggak kasih bapak terhadap anak bapak sama dengan kasih bapak terhadap istri bapak? Beda toh, variasi. Nggak mungkin kasih bapak terhadap istri bapak pasti ngeo. Kalau sama anak kan nggak mungkin bapak ngeo juga. Beda sayang. Jadi Oke. tergantung cara orang menunjukkan kasihnya. Makanya saya bilang Berarti variasi. sesuai porsi. Sesuai Gimana? porsi gitu ya. Sesuai porsi-porsi gitu ya. Lah iya dong, bentuk menyatakan kasih itu berbeda loh Pak. Contoh, Bapak kasih terhadap ibu Bapak sama nggak dengan istri Bapak? Gitu. Oh, ya beda. Nah itu, jadi sebenarnya orang bukannya tidak punya kasih, tetapi dia menunjukkan kasihnya itu dalam berbagai cara atau variasi jenisnya. Gitu. Iya, oke. Tambah lagi aja perbendaharaan. Terus ada yang katanya. gini Kak, kan di dalam diri kita itu kadang-kadang ada ganjelan gitu loh Kak. Terus Apa untuk nih melepaskan ganjelannya bentuknya gimana nih? Pintu, linggis, yang mana? tunggu dulu. Ganjelan opo Nah, ta? Nah, itu tadi kadang-kadang nggak ikhlas. Terus untuk melepaskan itu semua itu ada nggak teknik tertentu yang Kak Agatha bisa sarankan? Ada dong. Teknik untuk melepaskan keikhlasan itu kamu harus memandang seperti Kristus. Tuhan Yesus itu adalah teknik kita untuk mengampuni orang. Teknik kita untuk melepaskan kasih tanpa pamrih. Karena Yesus itu nggak pernah minta pamrih. Dia nggak pernah minta disembah walaupun dia Tuhan. Itu bentuk pamrihnya. Bentuk tidak pamrihnya Tuhan saya gitu. Walaupun dia nggak, akulah Tuhan sembahlah aku. Dia nggak perlu. Itulah yang namanya kasih tanpa pamrih. Sebab apa? Allah itu maha. Kalau ada Allah, ya dia tidak maha. Dia mau memberi tapi minta imbalan gitu. Itu namanya dia nggak memiliki teknik untuk kasih yang benar-benar ikhlas. Oke. Terus langkah termudah untuk menjalani itu gimana Kak itu? Jadilah seperti Tuhan Yesus Kristus. Langkah yang paling mudah kamu harus contoh Tuhan Yesus. Orang memfitnah dia mengampuni. Ya, orang membunuh dia mengampuni. Orang nggak punya makan, dia kasih. Orang buta, dia ini. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah pribadi Tuhan Yesus saya ini. Kita nggak pernah bisa melihat kasih itu selain yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kan sering baca Alkitab kan? Ya. Tapi saya Muslim Kak. Iya, nggak apa-apa. Kayak ini Nggak ya, apa-apa. kayak surat Roma 12 ayat 8 itu kan. Apa tuh? Sukacita itu tentang sukacita. Nasihat tentang memberikan dengan sukacita. Itu titik yang dirasakan menurut
ajaran Yesus itu dari mana ya, Kak? Titik awalnya misalnya. Titik awalnya adalah pribadinya, hakikatnya yang adalah kasih. Dia itu adalah kasih, bukan maha pengasih. Jadi dia itu adalah sumber kasih itu. Oh iya paham itu dia. Dia bukan maha pengasih ya, tapi Bukan, tapi dia kasih itu. Oh. Jadi dia tidak oke. memiliki sifatnya saja, tetapi pribadinya, zatnya, esensinya itu kasih. Oke, Makanya ketemu. di Alkitab, Bapak baca ya, Allah adalah kasih. Jadi bukan dikatakan Allah maha kasih, bukan. Oke. Nah, coba Kakak Bapak baca. Ketemu. Kakak ketemu. Ada Iya, ada iya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Coba golek. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi untuk manusia yang tidak Kakak, mau mengasihi, dia Yohanes tidak berapa, mengenal Kak? Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke. Kak. Coba baca. Tapi intinya ketemu Kak aku tadi. Ketemu ternyata tidak maha pengasih tapi dia maha kasih gitu ya. Dia tidak maha pengasih, tapi dialah kasih. Oh, dia sendiri kasih ya. Iya, kalau kita hakikatnya manusia, Iya. dia hakikatnya kasih. Loh, kalau dia hakikatnya kasih, mungkin nggak setiap tindakannya tidak menunjukkan kasih. Pasti kasih. Iya. Karena dia Iya sumbernya kan? sendiri. Oh, iya, betul Yes, ketemu, Kak. that's Iya. it. Oke, terima kasih Kak Agatha. Terima kasih. Sama-sama. Ini soalnya ini tak renungi lama, ini dari mana gitu loh sumbernya ini gitu loh. Mm-mm. Oh ini dia. Oke. Terima kasih Iya. Kakak. Siap, Tuhan memberkati. Oke Kak Agatha. Terima kasih. Nah, ini untuk ada yang typing ya. Apa ini? Opo iki toleransi? Iya, ini adalah bentuk toleransi. Makanya kami tuh nggak heboh. Teriak-teriak mau berdoa. Cuman lewat sosial media aja saya. Gitu ya. Ini bentuk toleransi kami dengan cara apa? Memberitakan Injil tidak di jalan dan tidak bikin macet. Ya, untuk yang nanya tadi, opo iki toleransi? Nah, itu jawaban saya. Ini bentuk toleransi kami. Supaya apa? Supaya telinga orang itu tidak rusak gitu. Karena dalam beberapa besar frekuensi, berapa desibel yang bisa ditangkap oleh telinga, itu karena ya terlalu sering mendengar suara yang terlalu bergemuruh, itu bisa merusak pendengaran. Nah, kalau saya bikin live seperti ini kan siapa aja yang mau dengar, boleh, ya. Jadi saya tidak memaksa orang yang tidak mau dengar. Kalau nggak mau dengar, silakan scroll, pindah tempat. Ini bentuk toleransi saya. Gitu ya. Kita naikkan lagi ya. Untuk teman-teman yang Kristen maupun non-Kristen, boleh-boleh aja nanya sama Bunda. Ya, tanya apa aja. Curhat juga boleh sama Bunda ya. Halo Jamara Luaha. Zamara. Jangan cubit pipi aku, Tuan. Kasih aja mahkotaku. Kelas. Mahkotamu lagi di las. Halo Riki. Halo Kak, Ya, silakan mau bertanya apa? ya gini Kak, tentang Halo, Adam. Shalom Bu, selamat siang. Iya, salam-salam. Bentar ya. Tadi yang mana duluan nih yang ngomong? Lucu. Silakan. Siapa duluan tadi? Jamara, silakan. Atau Ricky, silakan. Gini Kak, tentang Adam. Kenapa Boleh. kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan Adam itu jatuh ke dalam dosa gitu? Kenapa enggak? Kan Tuhan Maha Di Kuasa. di mana seolah-olahnya? Maksudnya gini Kak, kan bisa saja Tuhan Apa gimana ya? tuh? Gimana ya?
Coba kamu baca dulu Kejadian 2, coba baca. Nih jangan bilang seolah-olah loh, kalau Tuhan itu kayak sengaja, nggak mungkin Tuhan bilang jangan makan. Pasti biarin aja, kan? Betul nggak? Nih baca Alkitab pun nggak paham dia ya. Kasihan. Bunda harus gimana lagi? Coba Bang, baca dulu Bang. Nah. Lalu Tuhan. Kejadian 2 ayat 15 coba baca Bang. Dari ayat 16 lah. Bang. Halo. Membiarkan. Kalau membiarkan kan nggak ngasih peringatan. Bang Riki. Halo. Dia kemana sih? Ke toilet. Oh. Lagi nyari Alkitab. Gak usah, dengerin aja aku sini. Oke Kak. Oke, Kejadian 2 ayat 16 dikatakan gini. Ada suaranya? Ada. Oke. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ini perintah loh. Masa dibilang seolah-olah, kucubit nanti biji matamu ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan sayang. Jangan dimakan. Dikasih peringatan. Bukan kasih diam. Ya, sebab pada hari engkau memakannya pasti kau mati. Makanya kalau udah dikasih peringatan didengar. Jangan ngeyel. Oke, di mana seolah-olah Tuhan membiarkan? Enggak, maksudnya gini Kak. Kan bisa saja, enggak mesti ada pohon itu Kak. Biarkan manusia itu hidup. Gimana cara Tuhan menguji? Tuhan kan mau menguji. Mau kamu cara Tuhan menguji manusia itu taat atau enggak cemana? Jangan kambing itu gitu. Gimana sih? Dengan ada atau tidak adanya pohon itu, manusia itu butuh diuji kelayakannya sampai dia mencapai rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia ini menurut gambarnya dulu nih. Dan rupa kita sebelum mencapai rupa, Allah itu menguji. Kan udah diciptakan menurut gambarnya nih. Terus biar serupa dengan Allah, ya harus diuji. Contoh ya, kayak kamu, kalau kamu mendesain sesuatu ya untuk dijual, contoh kamu mendesain mobil untuk dijual, masa iya nggak kau uji dulu kelayakannya untuk bisa dijual biar launching? Kucubit biji matamu ya. Gitu loh. Allah ini menguji sayang. Jangan kau kira tidak ada tahapannya. Itu. Jangan-jangan kamu nggak tahu maksud dari Kejadian 1 ayat 26 ya. Susah ya. Sekarang saya tanya kamu sudah diciptakan segambar dengan Allah belum? Macet, padahal nggak bawa jaring. Ya, kita ini sudah diciptakan menurut gambar Allah, tetapi belum seperti rupa Allah. Sebab rupa Allah itu adalah seperti Kristus. Kolose 1 ayat 15. Dia adalah gambar rupa Allah yang tidak kelihatan. Tuh. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Masih syukur kok napas hari ini. Dibikin Tuhan 5 menit nggak bisa napas kok gimana? Nggak tahu diri ya. Ada lagi Ricky yang mau ditanya. Nggak ada Kak. Bukan maksud menyalahkan Tuhan. Itu hanya pertanyaan dalam pikiran aja Kak. Iya, coba. Kalau pertanyaan kayak gitu bisa muncul, sekalian nggak kau bilang, kenapa ya? Kok manusia ini nggak usah lah ada diciptakan biar aku aja gitu. Itu dong harusnya. Good. Jadi kalau kamu bisa berpikir seperti itu, ya, gini ya, anggap ini pohon,
Ya. Kalau memang manusia ini taat kepada Allah, ini mau ada mau nggak ada, ini kan nggak diterge, betul nggak? Sekarang saya tanya kau, ada tai kucing depan mata kau. Harus sekali kau jilat tai kucing itu rupanya untuk kau tahu dia itu tai kucing. Kau lewati aja bisa kan? Iya kak. Tetap napas kau kan? Walau ada tai kucing kan? Jadi jangan salahkan tai kucing depan mata kau. Ya, cara mikirmu pun harus seperti itu dinamisnya. Kenapa ya harus ditaruh gitu? Lah kalau nggak ada pun nggak masalah kan? Kalau kamu memang taat. Jadi sama seperti kita lagi puasa nih, ada orang buka warung. Kita nggak mungkin menjudge, ngapain lah warung ini buka? Tahu dia aku lagi puasa, kan tergoda aku. Mikir kan? Sama itu. Dengan adanya warung ini atau buka atau tutupnya warung ini, kau tetap bisa puasa toh? Betul kan? Betul kak. Sama nggak sama pohon tadi? Udah lurus ususmu kan? Bagus. Udah pinter sekarang sayang. Iya kak. Paham ya maksud bunda ya. Jadi jangan salahkan orang lagi buka warung. Puasa-puasa aja sayang. Gak ngefek kalau kamu memang niatnya taat kepada Allah, bukan malah memprotes yang lain. Maaf jangan tersinggung ya. Jangan ya sayang ya. Apalagi pertanyaan kau? Udah itu aja kak. Paham sekarang? Ya. Makasih kak. Pintar. Nanti kalau ada pertanyaan lagi tanya aja sama bunda ya.